Selamat siang Ibu dan Pak dosen, nama saya Justin dan saya akan presentasikan tentang desain kantor saya untuk PT Angkasa Pura Property di JB Tower. Nah, PT Angkasa Pura Property merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I Persero yang efektif beroperasi pada Januari 2012. Sebagai salah satu anak perusahaan, PT Angkasa Pura Property didirikan untuk fokus menjalankan kegiatan bisnis pengembangan properti, manajemen properti dan utilitas, dan jasa konstruksi baik kawasan residensial maupun komersial di kawasan bandar udara. Jadi bisnis perusahaan ialah pengembangan properti, manajemen properti dan utilitas, dan jasa konstruksi. Visi dan misi. Visi ialah menjadi pengembang properti dan konstruksi terpercaya untuk kawasan bandara udara dan sekitarnya di Indonesia. Misinya ialah menyediakan produk unggul dan layanan prima untuk kepuasan pelanggan, menciptakan nilai tambahan bagi karyawan, pemegang saham dan mitra, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Jadi nilai perusahaan itu diambil dari akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah struktur organisasinya, yaitu yang warna merah ialah direkturnya, warna biru ialah kepala divisi, warna hijau adalah kepala seksi, dan warna kuning ialah proyek manajer dan distrik manajer. Semuanya berada di kantor selain orang proyek, soalnya mereka adalah freelance. Strategi pemasaran. Pemasaran dengan mengutamakan relasi antar perusahaan BUMN sesuai arahan Kementerian BUMN, yaitu sinergi BUMN. Suasana perusahaan, yaitu berupa hierarki. Hierarki perusahaan sesuai dengan struktur organisasi layaknya BUMN, namun staf dituntut untuk berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan, yaitu akhlak. Situasi kantor. Untuk arsip terdapat di gedung lain, diisi penuh dengan dokumen dari 10 tahun yang lalu. Dokumen yang disimpan di kantor hanya ada di ruang-ruang kepala divisi dan satu lemari arsip di workspace. Hanya divisi Human Central yang menggunakan arsip itu karena terletak di dekat dengan mereka. Yang berada jauh dengan lemari arsip tidak mendapatkan lemari sendiri. Kemudian sistem workspace. Workstation masing-masing staf berharap-harapan dan tidak ada penyekat karena perusahaan ingin staf untuk membaur. Daftar hadir, tidak menggunakan mesin tapi aplikasi dan GPS untuk check-in. Kemudian meeting room mereka itu meeting formal hanya sekitar 2-3 orang dan menggunakan meja bundar kecil. Meeting formal di meeting room bisa disekat menjadi 2 meeting room, masing-masing bisa menampung 25 orang, namun pada masa pandemi hanya 10-15 orang. Meeting room menggunakan sistem booking. Kemudian SWOT Analysis Office. Jadi untuk strength-nya itu hierarki dalam kantor jelas dan divisi juga terbagi secara rapi sehingga mudah untuk menyusun areanya. Weakness-nya ialah kekurangan storage space sehingga workspace staff berantakan, tidak adanya sekat untuk keamanan protokol pandemi. Opportunity-nya menggunakan rak arsip sebagai sekat per kelompok unit, tapi threat-nya ialah ruang bisa jadi lebih sempit. Kemudian ini adalah flow activity mereka, dan ini adalah program ruangnya. Dengan total area dan tambah sirkulasinya ialah 409 meter kuadrat. Kemudian ini adalah gambar-gambarnya. Kemudian masuk ke matrix diagram. Komisaris sering datang ke kantor untuk mengawasi perusahaan, maka ada ruang sendiri dekat pintu masuk. Workstation paling sering menggunakan ruang print untuk fotokopi dan print dokumen. Dengan adanya sistem hierarki, atasan bakal memanggil staf dari workstation untuk fotokopi atau print dokumennya juga. Ruang server dekat dengan ruang sekretaris dan ruang kadif agar file yang penting tersimpan dengan aman. Workstation juga sering melakukan kolaborasi, maka itu ruang kolaborasi dekat dengan workstation. Ruang meeting formal paling dekat dengan ruang pintu masuk agar tamu tidak kesusahan masuk ke ruang kantor. Ruang direktur utama hanya dapat diakses melalui ruang sekretaris demi privasi. Dan ini adalah bubble diagram yang sesuai dengan matrix diagramnya. Kemudian JB Tower. JB Tower itu terletak di Gambir, Central Jakarta City di Jakarta.
Jadi JB Tower ini memiliki 36 lantai yang terdiri atas 24 lantai untuk urban office, 1 lantai untuk retail, 6 lantai untuk parkir, 2 lantai untuk basement parkir, dan terdapat lantai mezzanine dan ground. Jadi untuk low zone itu dari lantai 9 sampai lantai 22, kemudian high zone yang dari lantai 23 sampai lantai 36. Untuk pemilihan lantai saya ialah lantai 12 karena dapat akses lebih cepat karena di area low zone sehingga tidak memakan waktu. Kemudian dapat akses lebih cepat ke refuge floor yaitu lantai 10. Kemudian kebisingan dari lantai 8 yaitu garden terrace tidak begitu terdengar dibandingkan lantai 11 ke bawah. Kemudian ini adalah zoning saya. Jadi zoning public mudah diakses dari lift dan dekat dengan pantry. Kemudian zona private jauh dari entrance sehingga tidak ada distraksi. Kemudian ini ada grouping. Entrance luas memberi sirkulasi yang nyaman untuk tamu dan ruang meeting dan auditorium tidak jauh dari ruang atas-atasan. Workstation tidak bersampingan dengan ruang direktur sehingga tidak akan mengganggu secara kebisingan. Kemudian konsep ideation. Jadi untuk brainstorming saya, PT Angkasa Pura Property merupakan perusahaan pemerintah. Jadi dia itu terpercaya dan tidak bisa seenak-enaknya kemudian mempunyai latar belakang yang kokoh. Jadi perusahaan ini juga mengendalikan perkembangan properti dan jasa konstruksi. Dari jasa konstruksi ini bisa diambil proses pembangunannya atau work in progress. Jadi dari sini bisa diambil masa tahap expose-nya dan dari 3 kata kunci ini saya mengambil tema industrial. Jadi tema saya ialah building trust with industrial. Desain kantor ini mencerminkan nilai perusahaan yaitu akhlak sehingga memberikan rasa amanah dan loyalitas antara staf dan klien dengan menunjukkan rasa transparansi dan exposure. Ini dapat mencerminkan bisnis perusahaan sendiri yaitu jasa konstruksi, dengan memberikan rasa proses pembangunan dan terekspos pada desain kantor. Menggunakan material yang reusable dan mudah dicari memberi kesan green pada konsep. Jadi konsep material saya ialah untuk mencerminkan bisnis perusahaan yaitu konstruksi. Kantor menggunakan bahan-bahan reuse dan bersifat expose dan industrial seperti tiang besi, kaca, konkret, dan kayu. Untuk konsep warna saya, itu menggunakan warna natural dan earth tones untuk memberi exposure terhadap alam dan membawa rasa kehangatan dan kenyamanan bagi staf dan klien. Kemudian menggunakan warna identitas perusahaan sebagai aksen pada kantor. Kemudian konsep bentuk saya ialah menggunakan bentuk konstruktif pada desain kantor untuk memberi kesan yang kokoh, rapi, dan kuat. Kemudian konsep pencahayaan yaitu memanfaatkan cahaya alami dari kaca eksternal tower dan menggunakan circadian lighting system sehingga mendukung kesehatan manusia dengan meminimalkan efek cahaya listrik pada ritme circadian manusia. Kemudian ini adalah mood board saya dan ini layout saya, jadi aksonometrinya. Jadi untuk area resepsionis, entrance untuk tamu, komisaris, dan staf yang berada di workstation area. Tamu dapat lewat ke arah kanan kantor untuk akses ke ruang tunggu dan meeting room. Komisaris juga ke arah kanan untuk ke ruang komisaris dan staf lewat arah kiri untuk ke pantry dan area workstation. Kemudian ruang meeting, yaitu ruang untuk rapat formal, terdapat 8 kursi per ruang dan memiliki sistem akustik panel pada dinding, sehingga kebisingan suara di dalam ruang tersebut terkontrol. Kemudian waiting area. Waiting area dapat digunakan oleh tamu sebagai ruang tunggu sebelum merapat di ruang meeting. Terdapat 5 set sofa 2 seat, masing-masing set 2 sofa dan 5 meja pendek per set. Kemudian ruang komisaris. Ruang untuk digunakan oleh 2 komisaris, aktivitasnya berdiskusi dengan para petinggi perusahaan. Kemudian ruang server. Ruang ini hanya dapat diakses oleh para petinggi perusahaan demi keamanan data. Kemudian ruang sekretaris. Ruang ini merupakan koneksi antara waiting room dengan ruang direktur. Sekretaris dapat menerima tamu sebelum masuk ke ruang direktur. Kemudian ruang direktur keuangan dan ADM yaitu di kanan, dan pengembangan usaha yaitu di sebelah kiri.
Ruang direktur hanya bisa diakses oleh ruang sekretaris. Ruang direktur utama juga hanya bisa diakses oleh ruang sekretaris pribadi. Kemudian ruang fotokopi, yaitu ruang yang menggunakan sistem akustik panel untuk menyerap kebisingan mesin fotokopi. Kemudian workstation dan kadif. Area workstation untuk staf perusahaan menggunakan rak arsip sebagai partisi per 2 divisi. Kadif mempunyai meja dan rak pribadi. Kemudian ruang ATK yaitu locker room untuk staf pada area workstation, dan yang terakhir dry pantry yaitu area untuk minum, makan, dan bersantai. Dapat diakses lewat arah kiri resepsionis. Kemudian ini adalah perspektif interior ruang direktur utama. Materialnya itu sesuai dengan tema saya yaitu industrial, jadi menggunakan plywood, menggunakan kaca, menggunakan solid surface Korean, menggunakan tiang besi, dan sebagainya. Kemudian ini adalah perspektif interior untuk di resepsionis. Sama seperti yang di ruang direktur utama itu juga menggunakan plywood, menggunakan kaca, tiang besi, dan sebagainya. Meja resepsionis. Desain meja resepsionis sangat penting untuk memberi first impression pada klien. Untuk mencerminkan bisnis perusahaan yaitu konstruksi, meja didesain menggunakan plywood dengan finishing HPL dan tiang besi dengan finishing powder coating untuk memberi kesan yang expose. Maintenance pada meja tersebut hanya menggunakan kain lap. Workstation untuk staff menggunakan MDF finishing HPL sebagai top table. Tempered glass merek Rossignol sebagai partisi, dan tiang besi finishing powder coating sebagai kaki meja. Storage pada workstation berada di rak-rak yang terdapat di samping kelompok workstation masing-masing agar barang-barang tidak bersemak pada meja. Maintenance tersebut juga hanya menggunakan kain lap. Material and construction. Segala pembangunan selalu ada rangkainya terlebih dahulu. Tanpa ada kerangkai, bangunan tidak dapat berdiri dengan baik. Material utama yang digunakan pada kantor bersifat bahan yang digunakan sebagai konstruksi seperti tiang besi, kaca, dan kayu. Bahan-bahan ini bisa dipakai berulang-ulang dan juga bisa didaurkan, sehingga merupakan bahan yang green. Jadi material ini juga mudah untuk ditemukan karena merupakan material konstruksi bangunan. Jadi material utama saya ialah tiang besi, yang material yang terdapat di toko bangunan di mana-mana. Kemudian kaca digunakan sebagai material untuk partisi seperti partisi dinding dan meja. Dan kemudian kayu, yaitu digunakan sebagai material untuk lantai vinil, meja, dan estetika dinding. Untuk lantai, material utama saya ialah lantai vinil, kemudian material pendukung saya ialah look pile carpet. Untuk dinding, material utama saya ialah partisi gypsum dan material pendukung juga partisi gypsum dengan finishing yang berbeda. Kemudian plafon hanya menggunakan satu material yaitu plafon gypsum Jaya Panel jenis Jaya Acoustic. Untuk color dan material board floor itu seperti demikian. Dan ini untuk material board yang wall, dan ini material board untuk ceiling. Kemudian ergonomi. Jadi ini kursi kantor untuk existing yang sekarang. Jadi kursi ini tidak dapat dimiringkan sandarannya. Kursi tidak dapat diatur ketinggian sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi untuk solusi kursi kantornya seperti demikian. Kemudian workstation existing. Workstation sangat kekurangan storage space sehingga meja bertumpukan dengan file masing-masing dan tidak adanya protokol pandemi dalam jarak, meja berdempet-dempetan dan tidak adanya sekat pada sampingnya. Nah, solusinya ialah rak untuk arsip terpisah dengan meja untuk storage space yang maksimal. Kemudian setiap workstation ada sekatnya sehingga adanya protokol keamanan dan barang staff juga lebih teratur. Kemudian pencahayaan. Pada front office-nya menggunakan travel light pada seluruh area kantor dan temperatur cahaya adalah 6500 K, yaitu warna daylight yang standar untuk area yang diperlukan untuk fokus, namun tidak memberi perasaan yang hangat ataupun welcoming pada front office.
Jadi untuk solusinya saya menggunakan suspended linear light fixture sebagai general lighting pada kantor. Bagian front office berupa 400K. Kemudian menggunakan light pendant sebagai estetika front office dengan kehangatan 2700K. Kemudian penghawaan yang existing itu seluruh area kantor menggunakan HVAC air outlets, dan kantor ini tidak memiliki tanaman hidup untuk mengurangi CO2. Jadi untuk solusinya, kantor ini sudah memiliki sistem penghawaan existing dari JB Tower. Kemudian kantor menggunakan tumbuhan hidup pada interior terutama di area resepsionis dan area tunggu sehingga ada sirkulasi udara. Maintenance dilakukan dengan semprotan air pada tumbuhan tersebut ketika tanah tumbuhan kering untuk bagian resepsionis dan setiap 2-3 minggu sekali untuk yang bagian ruang tunggu. Jadi untuk acoustic assisting yang di meeting room intinya kantor ini tidak menggunakan panel akustik ataupun langit-langit akustik sehingga pengendalian kualitas suara dan kebisingan tidak ada. Kemudian untuk partisi existing, bagian printing berada di daerah workstation sehingga seluruh staff di sana bisa kedengaran kebisingan printer. Jadi untuk solusinya saya menggunakan acoustic panel untuk di meeting room dan ruang fotokopi. Sehingga dapat kontrol kebisingan suara yang ada di dalam ruang tersebut. Kemudian untuk partisi, jadi partisi gypsum yang digunakan pada kantor adalah papan gypsum Jaya Board Sheet Stop. Itu memiliki tingkat densitas yang lebih tinggi dari papan gypsum biasa sehingga memiliki kemampuan sound transmission class yang sangat baik. Kemudian psikologis existing. Untuk psikologi warna, warna pada kantor existing menggunakan neutral color seperti putih, coklat, abu, hitam pada kantor dan memberi kesan yang profesional dan rapi namun datar. Kemudian kantor tidak memiliki suasana eksterior seperti keberadaan tumbuhan pada interior ruang kerja sehingga tidak ada yang harus dirawat setiap saat namun tidak adanya penyerap suara dan karbon dioksida pada kantor tersebut. Jadi untuk solusinya, material yang digunakan berupa bahan-bahan yang digunakan pada konstruksi dan menggunakan warna yang natural dari bahannya masing-masing sehingga kelihatan seperti terekspos. Kantor menggunakan warna utama dari logo perusahaan yaitu ungu sebagai aksen untuk memberi identitas pada kantor. Kemudian kantor memiliki tumbuhan hidup pada interior, terutama di area resepsionis dan area tunggu, sehingga adanya penyerap udara dan sirkulasi udara pada area tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih.